Renungan Hari Sabtu 31 Desember 2022, hari ke-7 dalam oktav Natal tahun A. Sabda yang menjadi manusia harus diterima, diimani. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18-21 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1-18. Saudara-saudariku terkasih, sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Masing-masing kita bisa kembali mengingat semua pengalaman yang telah dijalani sepanjang tahun 2022. Pengalaman suka dan duka, berhasil dan gagal, rencana tercapai dan tidak tercapai, komunikasi di antara keluarga dan dengan sesama, yang baik dan kurang baik, harmonis dan tidak harmonis, dan lain sebagainya. Itulah ritme hidup yang telah kita jalani sepanjang tahun 2022. Dan hari ini kita rangkul dalam perayaan syukur penutupan tahun 2022. Kita hadir untuk berterima kasih kepada Tuhan dan memohon pengharapan baru di tahun yang baru 2023. Mengapa kita harus memohon pengharapan baru? Santo Yohanes mengatakan, saat ini adalah saat terakhir dan kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan dari para antikristus. Kita harus semakin waspada dan bijaksana dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Santo Yohanes mengajak kita untuk merenungkan beberapa pokok yang akan mendasari kita agar bebas dari godaan antikristus, yakni pertama, Allah hadir melalui firman-Nya. Firman, sabda Allah itu telah ada sejak awal penciptaan bersama-sama dengan Allah. Artinya, ia sudah ada dalam proses penciptaan alam semesta. Ia terlibat dalam proses penciptaan alam semesta yang berlangsung tahap demi tahap tanpa hentinya. Sabda. Ia akan tetap ada dan tinggal bersama manusia. Manusia perlu membuka diri untuk mengenal dan menerima sabda itu, mendengar sabda itu. Sabda itu adalah Kristus sendiri yang hadir dan mau mengalami hidup manusia. Kedua, menjadi saksi bagi sabda itu. Sabda itu telah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada dunia sebagai terang. Ia mengajak dunia untuk percaya kepada terang itu. Terang telah ada dan akan menjadi terang dunia. Itulah Yesus Kristus. Ketiga, sikap manusia. Sikap pertama adalah menolak. Sabda itu telah ada di dalam dunia, tetapi sabda itu tidak dikenal dan diterima oleh manusia atau dunia tidak mengenalnya. Sabda itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Suatu kenyataan yang menggambarkan sikap ketertutupan hati manusia untuk hidup dalam sabda, diterangi oleh sabda, dan dihidupi oleh sabda itu sendiri. Sikap menerima. Saudara-saudariku, sabda yang telah menjadi manusia dan diam di antara manusia yang percaya kepadanya, sanggup memberi kemampuan kepada manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Kepada semua yang percaya dalam namanya dan semua yang menerima dan percaya kepadanya. Di sini Allah memberikan jaminan kepada orang yang menerima dan percaya, yakni menjadi putra-putri Allah. Tinggal bersama sabda yang telah ada di dalam dunia. Tidak menjadi antikristus.
Keempat, untuk kita, saudara-saudariku terkasih, nilai apa yang perlu kita miliki sebagai orang yang percaya, orang yang telah mengenal dan menerima, serta menjadikan sabda itu sebagai bagian hidupnya? Jawabannya adalah membuka diri, mengenal Allah, membuka diri, menerima rencana keselamatan Allah. Dan wujud konkretnya adalah mengenal sabda Allah itu dalam kitab suci. Rajin membaca kitab suci. Kita bukan hanya membaca tetapi menghidupi sabda itu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan hidup dalam sabda, dalam terang sabda itu. Perjalanan sabda Allah yang telah menjadi manusia tidak berakhir di tahun 2022 ini. Mari kita membuka diri untuk berjalan bersama Dia memasuki tahun 2023. Semoga sabda itu tetap menjadi pedoman hidup kita